Peran penting Hang untuk Bre. Ya, sejak Bre memberikan kesempatan pada Hang untuk membuktikan dan menebus kesalahannya pada Bre, Hang sedikit merasa lega. Sekalipun sikap Bre masih cuek dan denial pada Hang. Tak apa, semoga saja dengan seiring waktu, Bre akan lunak dan kembali seperti dulu. Hang masih bingung, apa yang membuat Bre masih cuek padanya? Atau mungkin karena pengaruh pada kehamilannya, yang mempengaruhi emosi dan juga moodnya. Hang diam-diam mencari tahu tentang seputar kehamilan di internet demi menjaga dan merawat Bre. Hang berjanji tak akan membiarkan Bre merasa sendirian dan kesepian dalam menghadapi kenyataan dan permasalahan ini. Hang berjanji akan selalu menemani Bre sampai kapanpun. Itu karena Hang sayang Bre. Di kelas Bre, siang ini sebelum pulang, Bre masih bertahan di kelasnya. Itu karena Bre mendapat giliran tugas membersihkan kelas, agar besok pagi tak perlu repot bersih-bersih kelas. Apalagi jika berangkat kesiangan dan sempat telat. Bre kebetulan bersama Embung dan kedua siswa dan dua siswi lainnya membersihkan kelas. Dua siswi sedang menyapu, satu siswa lainnya menghapus papan tulis. Embung mengelap meja dan kaca jendela, dan Bre bertugas mengepel lantai. Dan sembari mulai mengepel, Embung berbisik pada Bre ketika yang lain berada di luar. Bre, lu gak bohong kan? Gue juga ngira ini gak benar, tapi nyatanya gue beneran bunting. Sorry, jujur, sekalipun gue anggota mereka, tapi gue gak pernah membenarkan kelakuan mereka. Lantas, kenapa lo masih bertahan kalau lo udah muak dengan mereka? Mereka berjasa sama gue. Terus, lo merasa hutang jasa? Embung diam. Gue masih cari cara gimana balas dendam sama mereka. Percuma Bre, lo gak akan bisa ngelawan Cis. Gue akan buktiin itu. Lo juga harus hati-hati sama Cis, karena dia masih ngincer lo. Ngincer apaan? Ngincer tubuh lo. Binatang. Gue juga gak percaya, dia pemakan segala. Gue gak expect, pas gue tahu Cis juga bisa sama cowok. Padahal dia gak punya cowok dan punya cewek. Gue juga bingung. Tapi baru kali ini dia ngebet pengen lo. Kalau biasanya dia pakai cowok karena sebuah hukuman, tapi kali ini dia emang bener-bener demen dan pengen nidurin lo. Gila. Iya, Cis ketagihan sama lo dan pengen lo kembali ke geng kita. Tapi gue belum tahu rencana Cis setelah tahu lo hamil. Apakah dia masih pengen nidurin lo atau lari dari tanggung jawab? Dan kalaupun dia tanggung jawab, semata-mata cuma pengen manfaatin lo jadi boneka pemuas nafsunya biar bisa makai lo sepuasnya. Keparat. Hang, teriak Embung saat Hang tiba-tiba masuk menghampiri Bre. Ngapain lo kesini? Jangan masuk. Udah disapu, mau gue pel. Kotor tolol. Ya, Hang pun tak mendengar ocehan Bre dan tetap berjalan menghampiri Bre yang membuat Embung ikut takut hingga kemudian seketika Hang merampas tongkat pel dari tangan Bre yang membuat Bre dan Embung sama-sama terkejut. Mulai sekarang, kamu jangan sampai kecapean. Biar aku yang ganti tugasmu ngepel. Ambil tasmu dan pulang. Ingat, pulang. Jangan main basket. Terserah gue. Perut-perut gue yang hamil. Kenapa lo yang repot? Ingat, perjanjian kita di lorong perpus tadi. Dan gue mau buktiin keseriusan gue. Dan bukan omong kosong. Ucap Hang terlihat serius. Ya, Bre yang malas itu seketika mengambil tas dan pergi pulang. Ya, Bre sejujurnya senang dengan keseriusan Hang. Namun lama-lama Bre merasakan semua dibatasi. Bahkan kesenangannya kini terbatas dan tak sebebas saat ia tak hamil. Duh, lo beban banget sih. Gara-gara lo, gue jadi gak bebas beraktivitas. Ucap Bre menyalahkan janin di kandungannya. Lalu saat Bre berjalan melewati lapangan basket dan bertemu Putra. Bre, main dulu. Dan begitu Putra melempar bola basket pada Bre dan Bre berhasil menangkapnya. Waduh, seketika tongkat pel melayang dari jendela kelas Bre ke lapangan basket yang membuat Putra panik. Kuping lo budek, pulang. Ya, Bre yang kesal itu seketika menendang bola dan melemparnya pada Hang. Ya, Hang berhasil menangkap. Bre mengacungkan jari tengahnya lalu berjalan pulang yang membuat Hang tersenyum cekikikan. Di rumah Bre, di salon Bu Bre, Cia sedang masker rambut dan Mbak Lastri atau Ibu Hang yang melayaninya. Dan sembari memijat bahu Cia, keduanya mengobrol. Cia, kenalin calonnya sama Tante, kenalin sama Hang.
Iya Cia, kenalin sama Bre juga. Kenalin sama Bre, bilangin jangan cemburu. Kalian temen dari kecil. Ucap Bu Bre menyaut. Iya teh, sebelum kesini juga udah tahu kok. Dan Cia udah cerita. Kirain aja dulu gedenya kalau nggak Cia sama Hang, Cia sama Bre. Ternyata namanya jodoh nggak bisa ditebak ya, ucap Bu Bre. Hehe, iya tante. Tapi apapun itu jangan pernah putus silaturahmi ya. Kan kalian sudah seperti saudara. Tapi kalau sudah menikah, bagaimanapun tetap ada batasan. Nggak bisa jalan bertiga lagi. Nanti calon kamu harus ikut kalau jalan. Iya tante. Papa sehat? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bre? Wah, ngapain loh? Tanya Bre. Ya nyalon lah, namanya juga wanita. Hang mana? Kok kalian gak bareng? Masih ngepel. Maksud gue, masih piket. Oh. Gimana nak, tadi di sekolah? Udah gak mual kan? Masih muntah-muntah gak? Kamu gak pingsan kan? Tanya Bu Bre sembari mengelus perut putranya. Mual sih, tapi aman. Syukurlah, mulai sekarang kamu gak boleh capek-capek. Dan ibu sudah calling sama dokter kandungan teman lama ibu untuk konsultasi masalah kehamilan kamu. Dan dia akan membimbing dan mengkontrol kehamilan kamu sampai persalinan nanti. Jadi kamu harus sering-sering check up. Dan untuk trimester pertama, kamu tidak boleh makan makanan dan minum-minuman yang membahayakan janin. Contohnya makanan yang tidak fresh, makanan mentah, buah dengan kandungan gula yang tinggi, minum alkohol, merokok, dan ribet amat sih. Ya emang gitu namanya hamil. Dan ntar malam kamu harus waktunya check up kandungan. Tapi ntar Bre ada jadwal futsal. Bre, lo masih gak terima aja ya kalau hamil? Yang namanya orang hamil muda itu rawan. Gak cuma buat kandungan lo, tapi juga buat lo. Iya kalau janin lo aja yang kenapa-napa. Kalau sampai nyawa lo kenapa-napa, ucap Cia ikut kesal. Ih, coy, amit-amit. Lo kok nyumpain gue sih? Bukan nyumpain, cuma ngingetin. Udahlah, makanya nurut aja. Sabarin sampai anak itu lahir. Setelah itu, nanti bisa KB. Kalau perlu, disterilisasi, biar gak bisa hamil lagi. Cia benar, karena gak cuma kandunganmu yang beresiko, tapi juga kamu sendiri. Kenapa? Gak disterilisasi sekarang aja? Bre gak sanggup nunggu kelamaan. 9 bulan itu waktu yang tidak sebentar. Sabar ya. Nah kan kumat, ayo istirahat. Udah dibilangin berhenti sekolah, masih aja ngeyel. Di rumah Hang sendiri, malam ini Hang bersiap untuk menjemput ibunya. Hang senang karena sekaligus menemui Bre. Jika sebelumnya Bre selalu menghindar, semoga setelah adanya kesepakatan di lorong perpus sebelumnya membuat Bre merubah sikapnya. Apalagi Hang berusaha keras untuk membuktikan tanggung jawabnya. Ya, Hang pun kini bersiap untuk menjemput ibunya. Ya, tak lama kemudian motor Hang pun sampai. Hang buru-buru masuk dan salon masih ramai pengunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang, kebetulan Tante mau minta tolong. Kamu bisa nyetir mobil kan? Bisa Tante. Dia sudah punya SIM Mbak. Baru aja 2 bulan yang lalu bikin. Kan udah cukup umur. Jaga-jaga kalau disuruh Pak D-nya bawa pickup bantu-bantu kirim kelapa. Bagus. Tolong anterin Bre check up kandungan ya. Soalnya Tante banyak pelanggan yang gak bisa ditinggal. Lagi rame. Sekarang Tante? Iya habis ini. Nanti Tante kasih tahu alamatnya. Dan udah janjian kok. Berdua aja Teh. Bertiga sama Cia. Katanya Cia pengen sekalian minta antar beli bakso. Bre juga mau. Karena semalam dia habis 2 porsi yang kamu beliin. Tapi ingat, jangan kasih dia makan terlalu pedes ya. Awasi. Oh, siap Tante. Terus Cianya mana? Pulang, bentar lagi juga kesini. Kalau Bre-nya masih mandi. Mandi? Iya, tadi habis muntah. Kena semua bajunya. Tante suruh mandi tapi pakai air hangat. Kamu tunggu bentar ya. Iya Tante. Ya, Hang pun duduk menunggu Bre. Lalu Mas Santo menyuguhkan teh botol untuk Hang. Minum dulu Hang. Oh, makasih Mas. Ya, tak lama kemudian Bre akhirnya turun juga. Dep. Bre, udah hilang mualnya? Tanya Hang. Muncul lagi gara-gara lihat lo. Bre, tunggu apa lagi? Ya udah berangkat sana. Kan nunggu Cia. Oh iya lupa, coba telepon. Halo Cia. Lama amat. Apa? Nggak jadi ikut. Ya udah. Kenapa Bre? Cia ada sepupunya. Baguslah, kita berdua aja.
ucap Hang senang, sedangkan Bre menunjukkan wajah kesal. Ya sudah, Hang, ini kunci mobilnya, dan ini alamatnya. Iya tante, gue aja yang nyetir. Jangan, kamu belum punya SIM. Tapi Bre udah biasa, Bu. Bre, ini perintah ibu. Ya udah, pergi dulu. Ucap Bre saling mencium ibunya, diikuti Hang. Pelan-pelan aja ya Hang, bawa mobilnya, takutnya kalau ngebut pusing, mabok dan mual. Iya tante. Bu, Hang jalan dulu. Ya, hati-hati. Ya, Hang pun keluar menuju mobil, dan setelah membuka pintu mobil, brak. Kenapa kamu duduk di belakang? Pindah ke depan. Aku bukan supirmu, dan kamu bukan majikanku. Kamu istriku. Dih, geli gue dengernya. Dulu gak geli main nikah-nikahan. Itu dulu. Lantas bagaimana dengan mereka yang sudah menggilirmu? Apa tidak lebih menjijikan dibanding status bercandaan kita suami istri? Dek. Seketika Bre terdiam. Sorry, maksudku... Ya, Bre keluar mobil dan akhirnya pindah duduk di depan bersama Hang. Brak. Hang pun tersenyum dan mobil pun jalan. Ingat, kita bukan suami istri beneran. Bukan suami-suami atau apalah, sekalipun gue Hamidun. Ini Indo, bukan Thailand. Jadi jangan kebawa suasana. Dan hanya sebatas tanggung jawab lo atas kesalahan yang lo perbuat. Ingat, jangan sampai keluar jalur. Aku tidak akan keluar jalur, kecuali jika kamu sendiri yang mengajakku. Maksud lo? Lupakan. Dih. Hang, masih jauh nggak? Lumayan. Kenapa? Mampir dulu ke Alfa. Mau beli minum? Gue lupa bawa minyak angin, minyak telon, minyak kayu putih. Duh, gue berasa kayak bayi sama nenek-nenek dalam satu waktu. Mual. Jangan muntah di mobil. Tahu gitu tadi bawa kantong kresek. Wah, santai aja. Nanti kalau gue mau muntah, berhenti aja di pinggir jalan. Bener ya? Iya, lo takut amat sih? Mobil siapa? Iya sih. Mau gue muntah kek, mau gue ludahin kek, mau gue berakin juga terserah gue. Iya istriku. Stop sebut gue istri lo. Gue masih normal. Hang hanya tersenyum. Lo gak geli apa? Enggak. Kok bisa? Enggak tahu. Enggak ada geli-gelinya kalau sama kamu. Lo suka cowok? Menurutmu? Gue nanya, malah nanya balik. Ya kan kamu udah tahu, aku dari dulu. Dulu. Tapi lama gak jumpa, takutnya sekarang beda lagi. Dulu dan sekarang, tetap sama. Tetap sama gimana? Tetap sama suka cewek, apa suka cowok? Tetap sama, suka kamu. Jir, stop bercanda. Aku gak bercanda. Dek. Seketika Bre diam. Sorry, gue bunting-bunting gini masih suka cewek. Cewek yang mana? Bukannya cewek yang kamu suka udah punya cowok? Lo nyindir gue? Emang kamu kesindir? Enggak juga. Lo kira gue trauma? Enggak lah, hilang satu tumbuh 1000. Pantang buat cowok kayak gue patah hati. Emang kamu cowok? Cowok kok hamil? Hanggono! Seketika Hang senang saat Bre selalu menyebut nama panjangnya. Nah, ada Alfa tuh. Dek. Itu kan Embung dan yang lain. Kemana Cis? Seketika Hang waspada saat melihat geng Cis nongkrong. Keduanya heran mengapa bertemu dengan mereka. Dan begitu keduanya turun, Bre seketika masuk nyelonong dengan wajah datar ke Alfa. Hang mengikuti di belakangnya. Hang, Bre, mau kemana nih? Tanya Embung. Aku disuruh ibunya nganterin cek kandungan. Roy tertawa, mengejek diikuti yang lain. Kecuali Ray dan Pong. Meski Ray dan Pong juga sama tak percaya dengan kehamilan Bre, namun Ray dan Pong tak mau mentertawakannya, apalagi ada sedikit rasa bersalah pada Ray dan Pong. Kalian boleh tertawa. Suatu saat kalian akan menangis. Set, ucap Hang menatap Roy, lalu menyusul Bre yang kini masuk mobil. Brak, mobil pun jalan. Roy, belajar sedikit empati, ucap Ray. Ngapain gue empati? Emang kalian pada percaya Bre hamil? Kalian gak waras. Kalau ternyata benar gimana? Bisa jadi dia punya kelamin ganda, ucap Embung. Lah, kelamin hongkong pala lo. Jelas-jelas dia cuma punya bool doang. Mana gue tahu? Gue gak ikut make, ucap Embung ngegas. Atau jangan-jangan hamil anggur, tumor, tanya anggota lain.
Tapi jelas-jelas yang ada di foto hamil USG itu janin. Dan aku sempat cari tahu jika memang ada beberapa kasus laki-laki hamil dengan banyak faktor. Ya 1000 banding 1, tapi memang ada dan itu unik. Dan mungkin Bre salah satunya, ucap Ray. Terus, kalau kalian pada percaya, kalian mau tanggung jawab? Hah? Siapa yang mau jadi bapaknya? Semua diam, hingga tak lama kemudian, Cis datang. Cis, barusan kita ketemu Bre. Dek. Apa? Sekarang di mana dia? Ya udah pergi. Gua blok. Kenapa gak ditahan? Gue pengen kasih pelajaran sama dia. Gimana mau nahan? Dia gak sendiri, bos. Dia sama Hang. Hang lagi. Mereka mau cek kandungan, ucap Ray yang membuat Cis diam. Lalu duduk dan meletakkan helmnya di meja. Cis, kok ngelamun? Tanya Pong. Jangan-jangan dia beneran hamil anak gue. Woi, bos, sadar, ucap Roy syok dengan ucapan Cis. Baguslah, kalau lo sadar bos. Kan lo yang paling sering make. 3 kali lagi. Mana lama lagi makainya. Masa gue masih muda udah jadi bapak? Di ruangan dokter, ya ditemani Hang, Bre deg-degan saat dokter Cecilia sedang memeriksa kandungan Bre. Bre sedikit tak nyaman saat alat USG atau transducer itu mengelus kandungannya. Oh, geli dok. Sabar ya. Tuh, kelihatan, ucap dokter Cecil sembari memperhatikan layar monitor. Bre mengintipnya. Tak hanya Bre, Hang terlihat lebih excited daripada Bre. Hang tampak lebih serius dan fokus memperhatikan setiap gerakan di layar monitor sembari mendengarkan penjelasan dokter Cecil. Bagus, janinnya berkembang, detak jantungnya bagus dan normal. Posisinya juga bagus. Jangan banyak kegiatan berat di trimester pertama ya. Nanti dokter akan kasih vitamin penguat kandungan. Karena kantung rahimmu sangat tipis, tidak seperti kantung rahim pada umumnya. Iya dok. Jangan lupa mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, karbohidrat, sedikit lemak namun banyak protein. Tapi kurangi konsumsi gula secara berlebihan. Minum susu 2-3 gelas sehari dan banyakin makan buah. Dan ini vitaminnya. Diminum 2 kali sehari ya. Makasih dok. Dok, udah kelihatan belum cewek apa cowok? Tanya Hang penasaran. Oh iya, gue aja yang punya anak gak inget, kenapa lu jadi kepo dan kepikiran? Penasaran? Kalau usia kandungan masih 4-12 minggu belum kelihatan. Biasanya jenis kelamin akan terlihat di usia kehamilan antara 16-20 minggu. Biasanya di atas 4 bulan. Memangnya pengen bayi cewek apa cowok? Kalau saya sih, apa saja. Yang penting sehat dan normal. Ucap Hang, soalnya jawabannya bak seorang ayah dan suami yang siaga, yang membuat Bre menatapnya heran. Gue yang punya anak aja gak peduli, mau cewek kek, mau cowok kek, yang penting cepat lahir. Oh ya dok, ada gak vitamin yang bisa mempercepat kelahiran? Bre. Tidak ada. Normalnya bayi lahir ya antara 7-9 bulan, itu pun kalau 7 bulan prematur. Bahkan ada yang mengalami persalinan melebihi HPL. HPL apaan dok? Hari perkiraan lahiran. Jadi ada yang lewat tanggal yang sudah diperkirakan. Bahkan ada yang sampai 10 bulan. 10 bulan? 9 bulan aja gue gak tahan, apalagi 10 bulan. Enggak. Lebih cepat, lebih baik. Ada cara lain gak dok? Cara lainnya adalah operasi sesar. Itu pun tergantung kondisi kehamilan. Gue mau sesar aja dok. Gue gak mau sakit. Biar cepet keluar. Beres. Bre, begini. Ya, dokter Cecil pun menjelaskan dengan jelas dan gamblang. Sekalipun pasien kali ini sedikit bawel dan cerewet, namun dokter Cecil sabar dan menjawab satu persatu pertanyaan Hang dan Bre, yang membuat Bre dan Hang memperhatikan dengan seksama. Jadi begitu dok, ternyata ada kelebihan dan kekurangan, baik melahirkan normal dan ataupun sesar. Dan lebih lama pemulihan sesar daripada normal, dan bisa lambat beraktivitas bisa sampai beberapa bulan setelah melahirkan. Sedangkan melahirkan normal, bisa langsung beraktivitas setelah seminggu atau 2 minggu. Ya udah, gue normal aja dok. Gue orangnya nggak bisa diem. Biar abis lahiran bisa main futsal. Ngeri juga kalau gue nggak bisa kemana-mana. Angkat berat-berat, nanti jahitan perut gue robek. Ih, ngeri. Tapi katanya kalau lahiran normal, anus gue lower dong dok. Kalau itu persalinan pada perempuan, istilah itu hanya mitos.
memang tidak bisa merubah bentuk seperti semula, tapi kelamin wanita itu elastis dan sudah diciptakan sedemikian rupa dan bisa kembali seperti semula. Justru melahirkan normal bisa menjadi lebih rapat lagi asal rajin latihan senam Kegel. Apalagi ketika setelah dijahit. Bahkan ada beberapa pasien saya dan suaminya yang menemui saya karena kesulitan berhubungan akibat sakit karena susah masuk, akibat otot-otot misfi yang terlalu rapat. Ada juga yang karena jahitan yang membuat lubang terlalu kecil. Dan itu semua tergantung kondisi masing-masing pasien. Nah, masalahnya kamu kan tidak punya misfi. Kamu punyanya anus. Kalau kamu nggak sesar, resikonya lebih besar bila lahiran normal. Iya juga ya, kalau bawal gue kedodoran gimana? Bisa-bisa ambeien menahun. Terus gimana dok? Stres gue. Orang bilang melahirkan itu taruhannya nyawa. Bre, jangan stres ya. Pamil tidak boleh stres dan harus selalu bahagia. Karena kalau kamu bahagia, janinnya akan sehat. Jadi jangan sedih agar persalinanmu lancar. Bre, tenang. Kita akan hadapi semua. Tenang ya, ada gue. Ucap Hang merangkul Bre, dan tumben Bre tak menepis yang membuat Bu Cecil tersenyum. Meski dokter Cecil paham akan sesuatu, namun dokter Cecil sebisa mungkin membuat pasiennya nyaman dan tidak mau menanyakan di luar konteks kehamilan. Sudah Bre, dok, apa boleh orang hamil makan bakso terus? Boleh, asal tidak berlebihan. Bakso juga mengandung protein dari daging, tapi lebih baik bikin bakso sendiri agar lebih higienis dan aman. Tapi kalau seminggu 2 kali nggak masalah, dan diselingi makanan 4 sehat 5 sempurna. Oh iya dok, tapi kalau makan baksonya pedes-pedes gimana? Soalnya kalau nggak pedes, dia enek. Jangan terlalu pedes. Emangnya kalau pedes, jadinya di dalam kepedesan dok? Sedikit banyak pasti ada pengaruh. Memang tidak langsung, tapi semua yang kamu makan, nutrisi dari makanan akan diserap juga oleh janin. Di samping itu, makanan pedas juga tidak baik untuk pencernaan dan bisa mempengaruhi kehamilan dan rasa tidak nyaman. Makasih dok. Bre, udah, jangan nangis malu-maluin. Nggak apa-apa, ibu hamil kadang sensitif karena pengaruh hormon. Beliin gue bakso. Iya, ini beli bakso. Dok, kalau begitu kita pamit dulu ya. Kapan kita cek lagi? 1 bulan lagi ya? Iya dok, kalau begitu makasih banyak. Sama-sama. Ya, Hang pun dan Bre kembali ke mobil. Dan mobil pun jalan. Dan di jalan, Hang melihat Bre melamun menatap jalan. Bre, kamu kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Kenapa ini harus menimpa gue? Bre, apa gue kena kutukan ya? Sudahlah, jangan berpikiran macam-macam. Ibu hamil harus happy. Sorry, Pak Hamil maksudnya. Hang, gue boleh nanya nggak? Tanya aja. Kenapa lo tanggung jawab? Padahal kan lo nggak ikut make. Iya kan, sekalipun gak ikut make, tapi semua kejadian ini terjadi karena kesalahanku, yang sengaja ngebiarin kamu malam itu, dan tak kembali ngehampirin kamu. Aku juga menyesali kesalahanku, harusnya aku cari cara, bagaimana caranya nyelamatin kamu. Tapi aku justru ikut marah dan kecewa sama kamu, karena kamu gak mau ikut denganku. Maafin aku ya, ucap Hang mengelus pundak Bre, lalu Bre menatap Hang. Iya, ini emang salah lo. Hang tersenyum, dan Bre membatin dalam hati. Duh, susah banget sih gue mau ngomong kalau ini bukan sepenuhnya kesalahan lo. Ini juga karena kesalahan gue sendiri yang ngeyel. Tapi kok susah mengakui kesalahan gue sendiri. Bre, maaf. Sebelumnya bukannya aku ingin mengaturmu. Tapi sebaiknya kamu berhenti sekolah dulu demi menjaga kehamilanmu. Gak bisa. Jangan mentang-mentang lo mau tanggung jawab, terus lo seenak udel ngatur-ngatur gue. Gue masih kuat. Bukan begitu, Bre. Pamil dilarang beraktivitas berat, apalagi kalau ikut olahraga. Apa kamu tidak mendengar gosip kamu hamil, meski sebagian tidak percaya? Gue gak peduli. Dan baguslah kalau banyak yang gak percaya. Gue aja yang hamil sampai detik ini masih gak percaya. Bre, Pamil gak boleh kecapean, gak boleh stres, dan gak boleh... Ribet. Oke, gue bakal izin kalau pelajaran olahraga. Tapi please, gue masih mau sekolah. Kalau lo ngelarang gue sekolah, yang ada gue malah stres, malah capek, bosen. Bisa-bisa gue gila, ntar anak gue ikut gila. Tapi perutmu lama-lama semakin membesar. Apa kata anak-anak di sekolah? Itu pikir nanti.
Pasti masih bisa dikondisikan. Lagi pula, nggak bakal ketahuan. Bilang aja gue gendutan. Lagi pula, nggak bakal ada yang curiga. Nanti gue pakai seragam yang longgar. Intinya, jangan ngelarang-larang gue berhenti sekolah. Tapi beresiko, Bre. Jangan ngatur. Terus mau sampai kapan? Ya sampai lahiran kalau bisa. Bre, diam nggak? Aku nggak akan tinggal diam. Kalau sampai ada apa-apa sama kamu dan jadiin dalam perutmu. Hang. Ya, Bre pun yang kesal itu kembali menatap jalan. Lalu tak lama kemudian, mobil Hang sampai di warung bakso. Turun. Gue nggak jadi pengen bakso. Hah? Terus pengen apa? Pengen keplak pala lo. Nih, jitak aku. Aku rela. Plak. Oh. Sorry. Kekencengan ya? Seketika keduanya sama-sama terdiam saat Bre memegang pala Hang dan wajah keduanya dekat hingga kemudian. Ih, geli. Seketika Bre melepas Hang sampai Hang cekikikan. Geli kenapa, Bre? Pokoknya geli. Aroma baksonya sampai ke mobil. Dah, gue lapar. Seketika Bre turun dari mobil dan berlari masuk ke warung bakso, meninggalkan Hang yang masih bertahan di mobil. Katanya tadi gak mau bakso, dasar. Kok deg-degan ya? Bre, aku janji, dulu, sekarang atau nanti, aku akan tetap menjagamu. Bre, mungkin aku belum berani mengatakan perasaanku. Aku tidak mau kalau kamu stres karena memikirkanku. Mungkin aku tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata, tapi aku akan mengungkapkan lewat perlakuanku padamu. Aku akan menjaga dan merawatmu dan janinmu. Brak, ya Hang pun turun. Dan begitu baru masuk, Mas Hang nyari bakso. Iya mas. Habis, barusan terakhir diborong mas-mas yang di pojok itu. Mie ayam juga udah habis tadi. Oh alah, aku emang datang sama dia mas. Ya sudah gak apa-apa, aku pesan es teh aja. Oh gitu? Iya gak apa-apa. Oke. Ya, Hang pun menghampiri dan duduk di samping Bre yang cuek dan asik menikmati mangkuk keduanya. Es tehnya? Makasih mas. Ya, Hang pun menyeruput es tehnya hingga kemudian. Hang, habisin nih. Set. Gue gak sanggup mukbang ngabisin satu mangkok lagi. Ucap Bre menggeser satu mangkok yang tersisa utuh. Lagian kemarau amat 3 sekaligus. Dah habisin. Yakin nih? Iya. Ya udah. Kok gak bilang makasih? Oh, kan aku gak minta. Ya tapi kan gue kasihan sama lo karena gak kebagian bakso. Setidaknya adab lo mana ngehargai pemberian orang. Jadi lo ngasih gue bakso sebenarnya karena lo udah kenyang, apa karena lo kasihan sama gue? Maksud gue, jujur aja, gak perlu gengsi untuk mengatakan kalau sebenarnya lo itu Halo mas, berapa semua? Oh iya, sama kerupuk 3. Semua 81. Nih kembaliannya biarin. Oh makasih. Bre, tunggu, aku belum selesai makan. Ya, Hang senyum-senyum sendiri sembari menghabiskan baksonya. Lalu kemudian menyusul Bre ke parkiran. Namun Bre tak ada, hingga saat mata Hang melihat ke segala arah. Seketika Hang melihat Bre membeli es gabus. Sudah seperti bocil saja. Bre, Hang, sini, ada es gabus. Jadi ingat masa kecil kita. Ini juga ada es potong jadul kesukaan Cia. Sayang tuh anak gak ikut. Nih, ambil Hang. Bre, jangan jajan sembarangan. Ingat kata dokter. Jangan berlebihan, apalagi yang manis-manis. Cuma 2 aja kok, udah jangan cerewet. Nih makan. Seketika Bre memasukkan es gabus ke mulut Hang yang bawel. Lalu tak lama kemudian HP Bre berbunyi, ibunya menelpon. Iya bu? Iya udah dari tadi. Iya habis makan bakso. Hehe. Iya habis ini balik. Kayak anak kedis aja, gak boleh pulang sore-sore. Biasanya juga Bre pulang malam. Kadang pagi kalau libur. Iya. Jaga kandungan. Iya ini udah mau pulang. Hang, ada. Ibu mau ngomong. Nih anaknya. Iya tante. Iya tante. Iya ini langsung pulang. Siap tante. Waalaikumsalam. Tut. Apa kata ibu? Ayo pulang. Bentar gue masih belum pengen pulang. Gak bisa. Kamu harus cepat pulang. Jangan kena angin malam dan waktunya istirahat. Gue belum ngantuk. Gue juga gak ada tugas sekolah yang harus gue selesaiin. Ada tugas gak ada tugas, waktunya istirahat ya istirahat. Ayo, gue belum bayar. Sorry,
Nih ya mas, ucap Hang membayar lalu menarik Bre dan membawanya masuk ke mobil. Brak, Hang, katanya kita main nikah-nikahan dan lu suami gue. Ya terus? Masa sikap suami sama istrinya udah kayak nangkep buronan aja? Bukan gitu. Sebagai suami, aku memperhatikan kesehatan istri dan calon anakku. Set. Ucap Hang saat mengelus perutnya Bre yang mulai membuncit, yang membuat Bre seketika salting. Geli-geli. Lo menghayati banget sih Hang. Merinding gue. Ingat, jangan terlalu serius. Kembali ke tujuan awal. Lo tanggung jawab mengurus gue karena kesalahan lo sama gue. Tak perlu dijelasin berkali-kali. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku tahu apa yang aku rasakan. Emang apa yang lo rasakan? Senang. Senang karena? Hang tak menjawab, namun seketika memutar lagu Noah yang terbaru yang berjudul Suara Dalam Kepala dan menjawabnya dengan bernyanyi. Berhentilah berbicara, berhenti memikirkan semua kau dan pengulanganmu. Oh, suara dalam kepalaku semakin lama semakin mengganggu. Suara dari pikiranku terus berkata mengganti mimpiku. Kenapa kamu ketawa? Suaraku jelek ya? Kalau kamu ngetawain suaraku yang jelek, aku terima. Asal jangan ngetawain lagunya aja. Lagu ini sangat bermakna untukku. Oh, gue gak ngetawain suara. Ya meski gak bagus-bagus amat sih. Gue juga gak ngatain lagunya. Terus, gue ketawa, cuma heran aja. Heran karena? Iya tumben aja, baru kali ini gue lihat lo nyanyi-nyanyi gini kayak orang lagi jatuh cinta. Jujur, lo udah punya cewek ya? Sama anak mana? IPA, IPS, bahasa, adik kelas, kakak kelas. Lo diem-diem ya punya cewek gak cerita sama gue? Atau lo ngerahasiain cewek lo karena lo gak mau ngecewain semua cewek-cewek penggemar lo di sekolah tahu. Wah, player lo. Siapa juga yang punya cewek? Aku kan udah punya istri. Seketika Bre terkejut. Hang, gue serius. Aku juga serius. Aku gak punya cewek. Dan lagu ini mengingatkanku sama kamu. Ngaco. Apa hubungannya? Gak ada sambungannya. Coba denger liriknya baik-baik. Gak mau gak suka. Kita beda selera ya. Gue sukanya musik metal. Atau musik DJ kek. Coba puter DJ Andre Fit Kang Salim. Ya, Hang pun menurut saja. Yang ini. Iya, nah ini. Asik. Dasar. Ya, Hang pun tertawa melihat sahabatnya itu ngedance gak jelas. Namun baru satu lagu saja, Bre sudah ngos-ngosan. Udah, cukup. Keringetan gue. Habis dah kalori gue makan bakso, jadi lapar lagi. Mana kaos gue udah mulai sesek lagi, gak muat. Ucap Bre menaikkan kaosnya ke atas sehingga menunjukkan perutnya yang mulai membuncit. Yang bener aja. Masa baru makan bakso 2 mangkok udah lapar lagi? Serius? Terus kamu mau makan apa? Mumpung masih di jalan nih. Pengen nasi goreng, tapi nasi goreng yang jadul. Itu ada nasi goreng, tuh lengkap. Ada nasi goreng merah, nasi goreng spesial, nasi goreng seafood. Udah pernah nyoba, tapi rasanya gak sejadul itu. Gue mau yang aromanya tuh jadul, seperti nasi goreng nenek pas waktu masih kecil. Oh, nasi goreng deso. Ya sudah, aku buatin kamu. Emang kamu bisa? Bisa. Aku sering bikin di rumah kalau kepepet. Yang bener, ntar gak enak lagi. Gak sesuai ekspektasi. Kalau gak enak, lepehin aja. Bleh. Ngejek banget sih. Lah biasanya kan gitu. Ya sayang juga kalau dibuang. Kalau gak enak, gue kasih Mas Santo aja. Terserah kamu saja. Ya, tak lama kemudian keduanya pun sampai. Dan salon sudah tutup. Dan begitu masuk, Mas Santo masih bersantai di depan rumah minum kopi dan mengobrol bersama tetangga.
Udah datang. Gimana sih kandungannya? Aman, gue yang gak aman, ucap Bre, lalu masuk diikuti Hang, lalu keduanya bertemu ibu Hang. Gimana sayang? Semua bagus, cuma banyak larangan dan pantangan. Ya orang hamil emang gitu. Gimana, udah beli baksonya? Udah tante, tadi Bre habis 2 mangkok, tapi sekarang lapar lagi katanya pengen nasi goreng jadul. Hang permisi boleh, bikinin nasi goreng dulu buat Bre. Hah? Yang bener Bre? Bre juga gak tahu. Nih bayi kali yang mau nasi goreng. Jangan nyalahin Bre dong. Bre juga gak tahu bawahnya kelaparan. Ya sudah gak apa-apa. Orang hamil itu beda-beda. Ada yang banyak makan, malas mandi, dan masih banyak. Itu normal. Gila aja malas mandi, jorok. Biasanya kalau gak suka mandi dan gak suka dandan anaknya cowok. Lah, Bre kan cowok, gak dandan. Tapi Bre rajin mandi. Berarti cewek dong. Ya belum tentu. Ibu sih cewek atau cowok gak masalah, yang penting punya cucu. Sana bantuin Hang di belakang. Iya bu. Ya Bre pun menuju ke dapur dan melihat Hang sedang memotong bawang merah. Ada yang bisa gue bantu gak? Nggak perlu. Duduk manis saja, temani suamimu memasak. Mulai. Tunggu bentar. Mau kemana? Bentar. Ya tak lama kemudian Hang pun kembali dengan menggenggam cabai rawit hijau di tangannya. Dari mana loh? Metik rawit di kebun samping rumahmu. Karena di sini nggak ada cabai rawit, cuma merah. Oh gitu. Ya, Hang pun mulai menggerus 5 bawang merah, 2 bawang putih, dan 5 cabai rawit hijau. Gerus dengan kasar. Kemudian Hang memanaskan minyak goreng. Dan setelah panas, Hang memecahkan 2 telur. Lalu mengorak-arik kasar agar tekstur telur tak terlalu hancur. Kemudian memasukkan bumbu yang sudah digerus. Oseng-oseng dan disusul nasi. Kemudian terakhir seasoning. Aromanya. Gimana? Nyata jadulnya. Ini baru pantas jadi suami gue. Ups. Apa kamu bilang? Siapa yang ngomong? Ulangi sekali lagi. Nyata jadulnya. Nih, silakan istriku. Bisa gak sih jangan panggil istriku? Geli dengernya. Gue cowok. Suamiku. Enggak gitu juga. Silakan tuan. Apa-apaan ini? Tuan-tuanan segala. Tante. Jangan kamu semena-mena nyuruh Hang seenaknya ya. Kamu pikir Hang babumu? Bukan begitu bu. Aromanya enak sekali. Tante mau Hang bikinin? Oh enggak makasih. Tante tadi baru aja makan. Next deh, Tante mau cek isi kulkas dulu buat belanja besok. Iya Tante. Dan begitu Bre memasukkan nasi ke dalam mulutnya, mulutnya mulai mengunyah. Namun ekspresinya datar. Hang jadi penasaran. Gimana Bre? Jangan-jangan mau lo lepehin? Gak akan sebutir pun gue keluarin dari mulut gue. Hang, jangan ganggu gue makan ya. Gue mau menikmati kejadulan ini sembari nostalgia masa lalu. Ada-ada aja kamu Bre. Oh iya Hang, mulai besok kamu harus berangkat ke sekolah sama Bre ya. Bre, ibu gak mau kamu bawa motor lagi. Bahaya kalau sampai terjadi apa-apa sama kandunganmu. Apalagi masih hamil muda, rawan. Tapi bu, udah gak usah ngeyel. Mulai sekarang Hang yang bawa mobil kamu. Ya udahlah, ucap Bre pasrah sembari menikmati nasgor jadulnya. Tak lama kemudian terdengar petir dan hujan pun turun deras. Hang, ya Tante. Kamu jangan pulang ya, hujannya deras. Biar Tante yang bilang sama ibumu. Kamu nginep sini aja sama Bre. Besok pagi-pagi pulang ambil seragam, terus berangkat lagi sama Bre. Tapi bu, nggak ada tapi-tapian. Hang, nanti kalau jam 12 masih begadang, awasi dia. Suruh dia tidur dan jangan lupa minum obat. Iya Tante. Ya, setelah makan nasi goreng, keduanya pun menuju kamar Bre. Brak, pintu kamar pun tertutup. Hang, lo mau ngapain? Tanya Bre saat Hang duduk di ranjang. Tidur. Lo tidur di bawah aja. Kenapa di bawah? Gue sesek, bodi gue makin lebar. Kan ranjangnya lebar, masih muat. Gue tidurnya petakilan. Udah tahu, kan kita kecil sering tidur bareng. Ya sekarang lebih petakilan lagi. Gak masalah. Iya tapi aku gak bisa tidur di bawah. Suka masuk angin. Aku suka encok. Aku gak bohong. Tapi kalau kamu memang tidak nyaman, aku bisa pulang kok. Ucap Hang, lalu kembali membuka pintu. Hang, tunggu. Ya. Sorry. Gue masih ingat. Gue cuma... Kenapa? Kamu trauma?
Eh, Bre, kamu gak percaya sama aku? Bukan begitu, gue... Hang menutup pintu, brak, lalu mendekati Bre dan tiba-tiba menaiki Bre yang membuat Bre panik. Bre, kamu takut aku melakukan hal yang sama seperti mereka? Lagi pula, kalaupun aku melakukan hal yang sama, memangnya kenapa? Bukankah kamu sudah menjadi istriku? Hang, aku sudah berjanji bertanggung jawab atas semua kesalahanku, sesuai kesepakatan kita. Ucap Hang mendekatkan bibirnya. Lantas kenapa aku tidak boleh menyentuhmu? Sorry, aktingku terlalu natural. Aku terlalu mendalami peran. Waktunya minum obat, ucap Hang setelah melepas kecupan bibirnya pada Bre. Lo gak acting tolol, lo nyium gue beneran. Gak nyium, cuma nempel. Geli, keluar lo, jangan tidur di sini. Aku akan pulang. Lagi pula hujannya cuma sebentar. Tapi aku akan pulang setelah memastikan kamu minum obat dan vitamin dulu. Nih. Ya, Bre pun meneguk obat dan vitaminnya. Udah, tunggu apa lagi? Selamat malam istriku dan anakku. Ucap Hang mengelus perut Bre yang membuat Bre mematung. Dan begitu Hang tersenyum mengeripkan mata, lalu menutup pintu, brak. Hanggono! Tak lama kemudian, HP Bre berbunyi. Hang mengirimkan pesan dan begitu Bre membuka, ingat, jangan coba-coba begadang, atau aku akan kembali menghampirimu dan menciummu lagi tanpa akting, tanpa drama. Bre seketika membalas dengan emotikon muntah. Bleh.